Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sinta Ardadewi, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 4. Di video ini, saya akan mempresentasikan teks biografi dari Susi Pujiastuti. Biografi. Bernama lengkap Susi Pujiastuti, lahir di Pangandaran, Jawa Barat 15 Januari 1965, beragama Islam, dan orang tuanya bernama Haji Ahmad Karhan dan Hajah Suwuh Lasminah. Beliau berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak. Beliau diketahui sempat 2 kali bercerai dan terakhir menikah dengan Christian von Stambek. Dari pernikahannya tersebut, dia memiliki 3 anak, yaitu Panji Hilmansyah, Nadine Kaisar, Alfi Safir. Panji Hilmansyah yang merupakan anak pertama dinyatakan meninggal dunia 5 tahun silam saat ia tertidur. Ini kemungkinan disebabkan karena ia mengalami gagal jantung. Susi Pujiastuti berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya merupakan saudagar sapi dan kerbau. Kakek buyutnya, Haji Ireng, dikenal sebagai juragan tanah. Riwayat hidup. Siapa sangka seorang Susi Pujiastuti, salah satu menteri di Indonesia, hanya memiliki ijazah SMP. Ia sempat melanjutkan pendidikan ke SMA, namun ia memilih berhenti di kelas 2 dan memutuskan memulai berbisnis. Seputus sekolah, ia menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal sebesar Rp750 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1996, ia mendirikan pabrik pengolahan ikan PT Asi Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brain. Bisnis ini meluas hingga ke Asia dan Amerika. Karena hal ini, ia memerlukan sarana transportasi udara yang dapat cepat mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar. Pada tahun 2004, ia memutuskan membeli sebuah Cessna Caravana seharga 20 miliar dari pinjaman bank. Pesawat tersebut ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di berbagai pantai Indonesia ke pasar Jakarta dan Jepang. 2 hari setelah gempa tektonik dan tsunami Aceh yang melanda Aceh dan pantai barat Sumatera pada 26 Desember 2004, Cessna Susi adalah pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban yang berada di daerah terisolasi. Peristiwa itu telah mengubah arah bisnis Susi. Di saat bisnis perikanan mulai merosot, ia menyewakan pesawatnya untuk misi kemanusiaan. Pada tahun 2014, Susi Pujiastuti ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala, yang ditetapkan secara resmi pada tanggal 26 Oktober. Sebelum dilantik, Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT Asi Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan, serta PT Asi Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Selain itu, alasan lain Susi melepas semua jabatannya adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Saat pelantikan, Susi menuai kontroversi karena kedapatan menghisap sebatang rokok dan memiliki tato di kakinya bergambar burung phoenix, yang dalam mitologi kuno diartikan sebagai burung api abadi. Selain itu, ia juga sangat mahir dalam berbahasa Inggris. Atas semua tindakan ini, Susi mendapatkan pujian dan kritikan di media sosial. Pada bulan Oktober 2019, posisi Susi Pujiastuti digantikan oleh Edi Prabowo. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti kembali menjadi seorang pengusaha perikanan. Hal-hal menarik dari Susi Pujiastuti. Yang pertama, beliau hanya memiliki ijazah SMP, namun mampu menjadi orang yang sukses. Kedua, dilantik menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Ketiga, beliau memperoleh banyak penghargaan, di antaranya seperti pelopor wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004. Yang kedua, Young Entrepreneur of the Year dari Age & Young Indonesia tahun 2005. Yang ketiga, Metro TV Award for Economics 2006. Keempat, Inspiring Woman 2005 dan Eagle Award 2006 dari Metro TV Indonesia. Yang kelima, beliau berhasil mengembangkan bisnis asosiasinya dengan membuka sekolah pilot Susi Flying School melalui PT Asi Pujiastuti.
Hal yang dapat diteladani dari Suzy Pujiastuti yaitu pertama, berkepribadian yang tegas. Ketegasan yang dimiliki menteri satu ini sudah sangat terkenal. Ia tidak segan untuk memberi hukuman kepada siapapun yang tidak patuh pada peraturan. Contohnya adalah penerapan pembatasan penangkapan ikan di dalam negeri oleh negara asing dan tidak segan untuk menenggelamkan kapal asing yang mencuri kekayaan laut Indonesia. Yang kedua, sikap bertanggung jawab. Beliau bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi ia lakukan demi memperbaiki kelautan Indonesia. Yang ketiga, prinsip yang tak tergoyahkan. Meski sudah menjadi pengusaha yang sukses, ia tetap tidak silau dengan harta. Buktinya adalah ketika beliau mendapat tawaran untuk membatalkan kebijakan yang dikeluarkannya untuk memproteksi kelautan dengan imbalan 1 triliun. Namun dengan tegas beliau mengatakan bahwa uang 1 triliun tidak dapat membeli prinsip saya. Yang keempat, keteguhan hati. Ia dengan keteguhan hatinya ingin bekerja untuk masyarakat dan mengabdi untuk negara. Kelima, cinta tanah air dan rela berkorban. Saat beliau dilantik menjadi menteri, ia rela melepaskan bisnisnya dan fokus kepada tugas untuk menjaga perairan Nusantara. Saya meneladani beliau karena ia sangat menginspirasi saya. Beliau yang hanya berijazah SMP mampu menjadi orang sukses. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dimana artinya, asalkan kita memiliki keinginan yang kuat dan tekun dalam mengarunginya, dipastikan kita bisa mewujudkan hal tersebut. Sikapnya yang tegas, prinsipnya yang tidak tergoyahkan, ketulusan hatinya membuat saya terpukau dan menjadikan beliau sebagai salah satu tokoh panutan bagi saya. Selain itu, prinsip, motivasi, dan nasihat yang beliau berikan sangat membantu saya menjadi lebih baik. Baiklah, sekian video presentasi ini saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Taranti Santi Om. Terima kasih.